masih pakai sepatu Yeezy 200 ribuan. Apakah ini akhir dari Yeezy? Hai, gimana kabarnya? Balik lagi sama gue Oki di konten Detective Shoe dari Shoe Workshop. Kanye West didepak sama Adidas. CBS's Jonathan Vigliotti more now on the rapper's deeply hurt. Kerjasama antara salah satu brand olahraga terbesar di dunia dengan rapper sensasional ini berakhir setelah hampir 10 tahun bersama. Hubungan keduanya yang emang udah nggak rukun belakangan ini setelah Kanye yang terus-terusan ngebuat ulah dan nyerang Adidas secara publik di sosial media selama beberapa bulan lalu akhirnya nemuin titik akhir. Dimana kayaknya yang beberapa hari yang lalu kembali ngebikin ulah berujung pada Adidas yang mutusin kerjasama antara keduanya. Karena kali ini kayaknya ngebuat ulah yang bener-bener udah nggak bisa dimaklumin sama Adidas. Kira-kira apa? Kerenggangan hubungan mereka sendiri berawal ketika kayaknya yang ngungkapin kekesalannya di Instagram terhadap Adidas. Kayaknya ngelihat produk sandal Adielete 22 yang dikeluarin Adidas mirip sama produk sandal Yeezy hasil desainnya. Kayaknya yang ngelihat hal itu ngerasa kalau Adidas udah kelewatan karena semena-mena nyuri desainnya untuk kepentingan mereka sendiri. Kayaknya bahkan dengan terang-terangan nih nyerang CEO Adidas di caption postingan tersebut dengan nyebut kalau sandal yang dikeluarin Adidas itu sendiri representasi bahwa orang yang punya kuasa itu gak ngehargain orang lain dan talentanya. Bahkan dia sampai nyebut kalau sandal itu adalah sandal Yeezy palsu yang dibuat sama Adidas. Ya kali Adidas bikin sepatu palsu ya. Adidas sendiri nggak pernah nanggepin tuduhan kayaknya tersebut, setidaknya nggak secara publik. Mereka tetap ngeluarin sandal tersebut bahkan dengan berbagai macam colorway. Tapi dengan nama kayaknya yang sangat besar itu, dia secara nggak langsung gitu mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan boykot dengan nggak make produknya Adidas. Bahkan nih, nggak cuma pengikutnya aja, bahkan beberapa rapper dan selebriti lain juga ikut ngeboykot Adidas. Selain karena ngerasa kalau Adidas udah kelewatan, juga karena alasan persahabatan sama kayaknya. Emang kadang susah sih kalau udah sahabatan. Lebih lanjut, kayaknya juga ngungkapin alasan lain kekesalannya terhadap Adidas. Mulai dari ide adanya Yeezy Day tanpa persetujuan dia, Adidas yang produksi ulang style lama Yeezy tanpa persetujuan dia, bikin colorway baru dan namain colorway tersebut tanpa persetujuan dia, nyuri konsep style dan material dia, ngedelay produksi sepatu yang dia kembangin buat Gap dan dibohongi sama general manager Adidas yang bilang sandal Yeezy nggak bisa diproduksi karena kurangnya material, sementara Adidas tetap ngeproduksi sandal niru desainnya. Rada aneh sih. Wajar sih kalau kayaknya kesel banget sama Adidas. Cara Yeezy sendiri adalah hasil kolaborasi antara Kanye dan Adidas, tapi kayaknya malah gak dilibatkan sama Adidas. Udah gitu Adidas malah kayak yang manfaatin Yeezy buat terus nambah pundi-pundi uang. Tapi perilaku Adidas yang kurang mengenakan terhadap kayaknya juga nggak bisa jadi pembenaran buat ulah yang kayaknya lakuin beberapa minggu lalu. Beberapa minggu lalu kayaknya sempet nge-tweet di akun Twitternya nih yang nimbulin banyak kecaman dari orang-orang. Di tweet itu kayaknya bilang I'm going dead country on Jewish people. Banyak orang yang berasumsi kalau dead country di tweet itu sendiri merujuk pada istilah militer Amerika Serikat yaitu DEFCON. Nah, DEFCON adalah istilah yang dipakai untuk mengindikasi intensitas keamanan nasional Amerika Serikat. Tweet tersebut akhirnya nimbulin kesan bahwa kayaknya itu antisemit. Antisemit atau antisemitisme sendiri adalah suatu sikap prasangka, benci, dan diskriminasi terhadap kaum Yahudi. Salah satu bentuk antisemitisme yang paling dikenal adalah Holocaust, yaitu pembantaian kaum Yahudi Eropa yang dilakukan sama Nazi. Karena statement kontroversialnya itu selain di-ban di sosial media kayak Twitter dan Instagram, kontrak kerjasama kayaknya dengan beberapa brand dan pihak juga diputus. Ya makanya sih untuk para public figure hati-hatilah dalam membuat statement ya. Mulai dari CIA, Creative Artists Agency, Corn Clan Lane, Graver Trop, dan Rotten Streets LLP.
JP Morgan Chase, MRC, Balenciaga, Gap, dan tentu aja sama Adidas. Adidas sendiri menyatakan kalau mereka nggak mentolerir segala bentuk hate speech, termasuk antisemitisme. Dan menurut mereka, statement dan tindakan Kanye tersebut selain berbahaya dan penuh dengan kebencian, juga ngelanggar value dari perusahaan mereka. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa mereka ngambil keputusan untuk memutus kerjasama dengan Kanye. Tapi, ada beberapa orang yang berspekulasi kalau Kanye yang udah gerah sama sikap Adidas sengaja ngeluarin pernyataan kontroversial tersebut biar bisa berhenti kerjasama sama mereka. Bisa dilihat dari salah satu interview di mana Kanye sendiri bilang kalau dia bisa ngeluarin pernyataan berbau antisemit atau Adidas gak bisa mecat dia dengan nada yang seolah-olah kayak nentang gitu. Tapi kalau Kanye emang sengaja ngeluarin pernyataan kontroversial itu biar bisa berhenti kerjasama sama Adidas, harga yang harus dibayar juga nggak main-main. Selain diboykot sama beberapa sosial media dan brand, kayaknya sampai harus kehilangan status miliardernya setelah kontrak kerjasama dengan Adidas yang katanya senilai 1,5 miliar US dollar itu diputus. Kayak yang diberitain Forbes, agak disayangkan sih. Toh dari awal kayaknya pindah dari Nike ke Adidas ya buat dapat keuntungan lebih biar bisa nafkahin keluarganya. Sekarang dia malah kehilangan banyak uang karena berhenti kerjasama dengan Adidas. Setelah pernyataan kontroversialnya itu, bukan cuma Kanye aja nih yang kena imbasnya, tapi brand Yeezy juga. Penjualan dan peredaran Yeezy ditarik di berbagai retailer, contohnya kayak Foot Locker. Perusahaan retailer Amerika Serikat itu ngeluarin pernyataan kalau mereka akan tetap bekerja sama dengan Adidas, tapi mereka nggak bakal bekerja sama dengan Yeezy. Dan udah narik peredaran semua produk Yeezy dari toko dan situs mereka sebagai bentuk dari pernyataan Kanye tersebut. Terus nasib Yeezy gimana nih? Dari kabar dan pemberitaan yang beredar sih katanya Adidas berencana buat ngejual desain produk Yeezy dengan branding mereka sendiri tanpa nama Yeezy ataupun Kanye. Hal ini dikarenakan Adidas punya hak kepemilikan atas desain Yeezy yang sudah ada dan bisa ngejualnya lagi dengan nama mereka sendiri. Kayak yang bisa dilihat di postingan Instagram @sneakerslegal, di situ mereka ngasih lihat dokumen legal hak paten Adidas atas beberapa desain produk Yeezy. Ya, tapi itu semua masih bisa dibilang spekulasi aja sih. Kita masih harus nunggu buat bisa tahu apa yang bakalan dilakukan sama Adidas. Tapi menurut kamu nih, gimana nih? Apakah ini semua akhir dari Yeezy? Dan apakah kayaknya bakalan ngebuat brand baru atau mungkin kerjasama dengan brand-brand lain ke depannya? Mungkin kerjasama sama brand lokal? Kayaknya segitu aja pembahasan tentang Kanye dan Adidas ini. Kalau kalian punya info terbaru tentang berita ini, boleh komen di bawah dan biar bisa diskusi sama kita. Buat kalian yang suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe lah ya. Di-share juga ke teman kalian biar info tentang Kanye dan Adidas ini bisa kesebar kemana-mana dan semua orang bisa tahu gitu. Goki dari Shoe Shop, adios. Kacamata murah dari Yeezy.